Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mariani Pasupi, kelas manajemen reguler malam semester 6, ingin mempresentasikan tentang mata kuliah budgeting dengan judul forecasting penjualan atau ramalan penjualan. Enjoy! Apa itu forecasting penjualan? Terutama saya akan perkenalkan dulu pengertian dari forecasting. Forecasting atau ramalan merupakan suatu teknik dari analisa perhitungan yang dilakukan dengan sebuah pendekatan kuantitatif maupun kualitatif agar bisa memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi dari data-data tersebut. Jadi, pengertian dari forecasting penjualan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar permintaan terhadap produk yang ditawarkan oleh bisnis Anda tanpa gagasan yang konkret tentang penjualan di masa depan. Oke, next. Selanjutnya adalah metode forecast penjualan yang terdiri dari judgment sebagai pertimbangan yang di dalamnya terdapat pendapat para tenaga penjual, pendapat manajer penjualan, pendapat eksekutif, pendapat konsumen, dan pendapat para ahli. Dan yang kedua, analisis statistik. Terdapat tren bebas, setengah rata-rata atau average, metode Last Square, dan metode momen. Dan yang ketiga, terdapat metode khusus yang di dalamnya adalah analisis industri, analisa produk lain, dan analisis pengguna terakhir. Selanjutnya, metode judgment. Metode judgment terdiri dari satu, pendapat salesman. Salesman diminta untuk mengukur apakah ada kemajuan atau kemunduran segala hal yang berhubungan dengan tingkat penjualan pada daerah masing-masing. Yang kedua, pendapat sales manager. Pada umumnya, estimasi kepala bagian penjualan dapat lebih objektif karena mempertimbangkan banyak faktor. Dan yang ketiga, pendapat para ahli loh. Kadang-kadang estimasi yang dilakukan oleh para salesman dan sales manager ada pertentangannya, sehingga perusahaan perlu memperhatikan atau memperkerjakan para konsultan di dalam perusahaannya. Dan yang terakhir, survei konsumen. Dan jika pendapat dari ketiga bagian di atas itu sangat kurang, maka perlu perusahaan meminta pendapat dari konsumen dengan cara melakukan survei atau penelitian kepada konsumen. Tren bebas. Metode tren bebas cenderung digunakan sebagai analisis pendahuluan yang akan memberikan gambaran awal dari suatu permasalahan yang dihadapi. Metode bebas atau free hand method, kita bisa lihat contoh dari metode bebas di grafik tersebut. Terdapat contoh kasus dalam bentuk tabel dan contoh kasus dalam bentuk diagram. Semi-average. Data dibagi menjadi dua, hitung rata-rata masing-masing kelompok. Rata-rata kelompok satu disebut variabel. Variabel B sama dengan rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi N. N adalah banyaknya suatu kelompok, di mana N adalah jumlah data masing-masing kelompok. Bentuk persamaannya Y sama dengan A plus BX. Oke, lanjut. Berikut merupakan contoh penjelasan dari metode semi-average atau setengah rata-rata. Kita bisa lihat di sini ada contoh kasus data genap dan komponen kelompok genap di nomor 1 dan nomor 2, jumlah data genap dan komponen kelompok ganjil. Keduanya sama-sama average, namun memiliki kasus yang berbeda. Saya ingin menjelaskan tentang contoh kasus yang pertama, yaitu data genap dan komponen kelompok genap. Itu adalah data genap itu kita bisa sebut adalah ada 8 tahun yang terdapat pada jumlah data tersebut. Jadi genap. Lalu, si tahun ini, 8 ini kita bagi 2 menjadi 4. Begitulah hasilnya kenapa bisa disebut genap dan komponen kelompok genap itu adalah data genapnya ada 8 tahun dan komponen kelompok genapnya itu adalah 8. Dari hasil pembagian 8 bagi 2 hasilnya 4. Lalu, contoh kasus yang lainnya yaitu di kasus nomor 2, jumlah data genap dan komponen kelompok ganjil. Oke, saya jelaskan masih sama seperti contoh yang pertama tadi adalah perbedaannya
kita mempunyai 10 tahun di sini. Itulah makanya disebut dengan data genap adalah 10 tahun. Lalu komponen ganjilnya gimana? Komponen kelompok ganjilnya itu kita bisa bagi dua lagi, seperti dari contoh kasus yang pertama, menjadi 5. Jadi hasil dari 5 itu pembagian 10 bagi 2 menjadi hasil yang ganjil. Itulah kita harus membagi dua kelompok atau rata-rata kelompok untuk bisa mengetahui jumlah data genap atau ganjil dari sebuah kasus jumlah data tersebut. Berikutnya adalah metode momen. Dalam metode ini, pemberian skor atau nilai X mulai dari 0 untuk tahun awal, kemudian 1, 2, sampai seterusnya. Kita bagi menjadi dua persamaan. Untuk persamaan pertama, rumusnya adalah sigma Y sama dengan A kali 6 plus B kali sigma X. Untuk persamaan kedua, sigma X Y sama dengan A kali sigma X plus B kali sigma X kuadrat. Untuk memudahkan mencari persamaan pertama, kita lihat dari tabel yang ada di atas. Untuk persamaan pertama bisa kita lihat dari tahun atau N, penjualan itu Y, dan X. Kita bisa lihat patokan dari 3 tabel tersebut untuk menjadi persamaan pertama. Untuk persamaan kedua, kita bisa cari melalui tabel X sampai dengan X kuadrat dan XY. Persamaan kedua hasilnya selalu lebih besar dari persamaan pertama. Contoh, kita bisa lihat di sini. Dari persamaan pertama, 81.600 sama dengan 8A plus 28B. 8A itu dari jumlah tahun. Dan 28B itu kita bisa lihat dari jumlah X. Dan persamaan kedua dengan rumus sigma XY sama dengan A kali sigma X plus B kali sigma X kuadrat, yaitu 310.800 yaitu XY sama dengan 28A hasil dari X plus 140B hasil dari X kuadrat. Kemudian kita eliminasi dengan mengkalikan persamaan pertama dengan 5 untuk menyamakan persamaan B. Dan kemudian kita sudah menemukan nilai A yaitu 8100. Kemudian kita mencari nilai B. Nilai B berasal dari 8600 hasil dari persamaan pertama sama dengan nilai A 8100 dikali 8 plus 28B. Hasilnya 64.800 plus 28B, yaitu hasilnya B-nya adalah 600. Dan yang terakhir, least square. Metode least square adalah suatu metode yang paling luas digunakan untuk menentukan persamaan tren data. Kita bisa lihat data PT ABC tahun 1995 sampai 2006. Terdapat tabel tahun dan penjualan. Penjualan itu Y. Kemudian kita analisis menggunakan metode least square. Sebagai berikut, penjualan adalah Y, prediksi adalah X, dan X kuadrat dan XY. Kita dengan bisa mudahnya mencari X kuadrat dengan prediksi X ini kita kuadratkan. Kemudian ketika kita mencari XY, kita mengkalikan prediksi dengan penjualan sebagai X dan Y, dan hasil tersebut diletakkan di tabel kolom XY. Oh ya, ada catatannya loh. Metode kuadrat terkecil yang dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Untuk cara menentukan data genap dan data ganjil tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan nilai X sama dengan 0 pada tahun pertengahan. Dan tahap kedua, jika data genap, maka jarak masing-masing tahun 2, 5, minus 3, minus 1,
dan kemudian kembali ke 135. Tidak ada tahun yang bernilai 0. Tahap ketiga, jika data ganjil, maka jarak masing-masing tahunnya ada 1. Contohnya, minus 4, minus 3, minus 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ada bernilai 0 yaitu pada tahun pertengahan. Dan tahap keempat, kita menentukan rumus atau formula untuk mencari nilai A dan nilai B. Terdapat sigma Y dibagi N dan B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Metode khusus terdiri dari analisis industri, analisis produk lain, dan analisis penggunaan terakhir. Analisis industri. Industri menyusun forecast industri. Market share, tentukan market share perusahaan dan pangsa pasar. Market share, permintaan perusahaan kali 100% dibagi permintaan industri. Forecast perusahaan, yaitu tentukan forecast perusahaan berdasarkan market share yang diperoleh. Analisis produk lain. Analisis produk lain digunakan pada perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk dan tidak mempunyai kesamaan pada pattern universal sehingga membuat forecast-nya harus terpisah. Berikutnya, analisis penggunaan terakhir. Bagi perusahaan yang menghasilkan produk setengah jadi, misalkan pabrik baja Cilegon, produknya dapat langsung dijual di pasar, tapi masih memerlukan proses lebih lanjut jadi produk jadi dan siap untuk digunakan. Kesimpulan, peramalan merupakan tahapan awal dalam perencanaan sistem operasi produksi. Peramalan adalah kegiatan memperkirakan tingkat permintaan produk yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam jangka waktu di masa yang akan datang. Terima kasih. Bagaimana? Mudah kan? Itulah presentasi dari saya tentang forecasting penjualan atau ramalan penjualan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf dari perkataan maupun penyediaan materi. Saya Dwi Mariani Pasupi, pamit. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.